Saya terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Tadi kita sudah menyaksikan informasinya begitu ya bahwa selangkah lagi Indonesia bisa bergabung bersama dengan OECD begitu. Jadi mungkin Anda bisa menjelaskan seperti apa peluang ini bagi Indonesia dan juga manfaat ekonomi apa yang bisa diperoleh oleh Indonesia dengan bergabung dengan OECD ini, Pak Yose. Oke, mungkin sebelum ke sana melihat manfaatnya kita harus tahu dulu OECD-nya itu sendiri sebenarnya apa sih? OECD ini sendiri sebenarnya semacam forum untuk para anggotanya saling belajar satu sama lain, saling bertukar pikiran dan saling mencoba mencari solusi atas berbagai permasalahan-permasalahan baik yang dihadapi oleh negara mereka ataupun juga oleh dunia secara keseluruhan. Nah, ya ada beberapa hal yang memang terus didorong atau disupport, dipromosikan oleh OECD ini. Yang mungkin beberapa hal tersebut bisa disebutkan adalah termasuk dengan demokrasi dan open market economy ya. Serta yang namanya good governance, tata kelola yang baik, dan satu lagi adalah dipromosikannya atau dipegangnya rule of law. Jadi kalau kita bicara tentang manfaatnya dari bergabung dengan OECD, ini sebenarnya adalah usaha kita untuk melakukan berbagai reformasi agar kita menjadi negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh OECD tersebut, yaitu negara yang mempunyai tata kelola yang baik, negara yang berdasarkan pada rule of law, serta juga merupakan negara yang sifatnya lebih terbuka dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pasar. Dan tentunya juga negara yang menjunjung tinggi proses demokrasi. Nah, itu manfaatnya adalah itu sebenarnya kita akan menjadi negara yang seperti tadi yang mempunyai good governance, tata kelola yang baik dan berdasarkan rule of law. Tetapi kalau kita tentunya sudah mempunyai berbagai kondisi tadi, kita juga bisa mengharapkan bahwa negara kita ini akan menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan perekonomiannya. Jadi perekonomian Indonesia akan menjadi lebih kompetitif, lebih berdaya saing, kemudian juga lebih inklusif, serta juga tentunya akan menjadi lebih terpercaya, Ya. mempunyai kredibilitas yang tinggi. Dan ini tentunya akan berdampak juga kepada berbagai isu-isu ataupun juga indikator-indikator seperti perdagangan, lalu investasi, dan lain-lainnya. Jadi dengan bergabungnya Indonesia ini, kalau kita bisa berhasil bergabung, itu dapat semacam stempel gitulah, bahwa seal of approval, bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai kredibilitas yang lebih baik. Kira-kira seperti itu manfaatnya. Bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu. Tadi Anda menyebutkan manfaat yang didapat ketika Indonesia nanti bergabung dengan OECD, diantaranya tadi adalah dengan peningkatan begitu untuk tata kelola yang lebih baik lagi, rule of law, good governance, dan juga intinya adalah meningkatkan kredibilitas Indonesia di kancah internasional. Nah, tapi berkaitan dengan tadi ya indikator lain begitu termasuk adalah dari sisi investasi, Anda melihatnya mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh seperti apa untuk akhirnya ketika bergabung dengan OECD kita juga bisa menikmati manfaat dari peluang investasi yang semakin besar begitu ke Ya. depannya. Nah, itu sebenarnya secondary seperti yang saya tadi katakan, yang lebih dipentingkan itu adalah bagaimana Indonesia menjadi negara atau perekonomian yang lebih baik. Kemudian nanti akan ada indikator-indikator yang juga menjadi lebih baik seperti investasi dan lain-lainnya. Tapi ini sebenarnya secondary, yang prinsipnya adalah kita mempunyai perekonomian yang lebih baik tadi. Karena selama ini toh kita juga sudah berusaha untuk menjalankan reformasi dan reformasi perekonomian sejak mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan bahkan sejak administrasi atau pemerintahan Presiden Jokowi ini selalu menjadi top priority ya. Sayangnya memang kondisinya belum terlihat dengan baik bagaimana reformasi tersebut bisa dijalankan. Dan mudah-mudahan dengan bergabung dengan OECD ini, reformasi ada tekanan yang lebih kuat lagi untuk menjalankan reformasi ekonomi yang memang kita butuhkan di dalamnya.
mengenai dampaknya akan meningkatkan investasi atau perdagangan kita, ini sebenarnya seperti saya tadi katakan ini adalah secondary Ya. sebenarnya ya, dan itu akan otomatis kebawa sendiri kalau perekonomian kita dikelola dengan lebih baik tadi. Tapi memang seperti kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman anggota OECD lainnya ya, terutama anggota OECD yang masih menjadi developing countries seperti Meksiko misalnya, ataupun juga kemarin ini Chile dan Kolombia yang juga bergabung dari Amerika Selatan, itu mereka memperlihatkan bahwa setelah bergabung dengan OECD paling tidak beberapa tahun kemudian ada peningkatan investasi serta perdagangan yang lebih baik. Dan seperti tadi saya katakan, pengelolaan atau tata kelola dari perekonomian itu juga menjadi lebih baik, lebih transparan, dan juga hasil dari ekonomi itu menjadi lebih inklusif. Dan ini yang lebih penting dibandingkan dengan indikator-indikator seperti perdagangan ataupun juga investasi tadi. Oke, tapi apakah tadi ya sekali lagi kan Anda menyebutkan ini adalah secondary begitu, tapi kalau kita berkaca dengan negara-negara developing country sebelumnya, ini ada begitu ya peningkatan sudah mulai terlihat. Nah, tapi di satu sisi untuk dari mungkin sisi hubungan perdagangan ya Indonesia dengan negara-negara OECD lainnya, apakah nanti ke depannya ada ekspektasi tentunya ada kedekatan karena sama-sama menjadi anggota OECD begitu sehingga akhirnya Indonesia bisa terus melakukan diversifikasi pasar dengan negara-negara baru ke depannya Pak Yose? Nah, bergabungnya OECD ini agak berbeda dengan misalnya kita melakukan perjanjian perdagangan ya. Karena dengan bergabung ke OECD ini sebenarnya kita bergabung ke klub, ke grup tertentu. Tetapi ini harusnya kita lihat juga bahwa klub ini sebenarnya non-binding club. Jadi berbeda dengan misalnya kita melakukan FTA dengan negara-negara mitra kita, di mana akan ada akses pasar yang lebih luas di dalam bergabungnya Indonesia ke OECD tidak memberikan akses pasar yang lebih luas, tetapi kita memang bisa belajar satu sama lain dan kita juga bisa mencoba menerapkan berbagai hal-hal atau standar yang memang diminta oleh negara-negara yang lebih maju dari kita. Kita bisa berkaca dari mereka dan bisa belajar dari mereka, serta mereka pun juga akan lebih mau membantu Indonesia dalam menjalankan atau mencoba menerapkan standar-standar yang mereka punyai. Jadi ada komunikasi yang lebih baik di sini.